Diberikan rangkaian listrik arus searah seperti gambar dengan E sama dengan GGL baterai dan R sama dengan resistansi dalam baterai. Pada resistor 800 ohm mengalir arus sebesar 1,2 mA. Jika R sama dengan 10 ohm, berapakah nilai E? Oke guys, kembali lagi channel YouTube Bersama dengan Fisika bersama saya Karista. Dan hari ini kita bahas soal UM-UGM tahun 2010. Oke, di soal ini berbicara mengenai hambatan dalam ya. Jadi ya sebelum saya mempersiapkan kalian untuk mengerjakan soal ini, saya cerita sedikit mengenai hambatan dalam. Jadi hambatan dalam adalah suatu hambatan yang sudah ada secara alamiah dalam suatu komponen listrik, dalam suatu materi. Ya, dia ada di lampu, TV, AC, di mana-mana ya. Bahkan pada kabel penghubung antara komponen ini pun juga ada nilai hambatannya. Kalau untuk kabel besi itu ya, per meternya sekitar 10 pangkat min 2 ohm. Dengan ketebalan sekitar 1 mm persegi. Kemarin sudah sempat kita singgung. Oke. Ya kecil sih, tapi dia beneran ada. Dan pada baterai ini pun juga demikian ya. Ada nilai hambatannya yang nilai sekitar 0,1 ohm sampai 0,9 ohm. Itu bergantung pada suhu, pada zat kimia di dalamnya, pada ukuran baterai itu, dan ya masih ada hal lainnya. Oke, dan untuk soal-soal lebih susah ya, itu akan kita masukkan dalam perhitungan. Oke, penempatan baterai hambatan dalam ini di mana kalau begitu? Jadi penulisannya adalah seperti ini. E, R, E ini adalah tegangan baterai, sedang R adalah hambatan dalam baterai. Nah, posisi hambatan dalam itu sebenarnya cuma di sebelah sini aja. Jadi ya dia persis sebelahnya, seri ataupun paralelnya. Jadi baterai itu di dalamnya kira-kira seperti ini. Ini kutub positif, kutub negatifnya, ada tegangan, ada hambatan dalamnya. Oke, maka kemudian disambungkan dengan hambatan luar ya, ini ya kayak lampu, TV, AC. Maka arus, kalau tanya arus adalah V per R. V-nya adalah E itu sendiri, tegangan baterai, simbol seperti ini, epsilon. Sedangkan hambatannya adalah hambatan total keseluruhan rangkaian. Berarti ya R besar ditambah dengan R kecil. Itu kan susunannya adalah seri. Oke, penemuan hambatan dalam tentu saja oleh George Ohm ya. Pada saat dia menemukan hukum Ohmnya tersebut. Hanya saja penemuan hambatan dalam tidak semudah yang dibayangkan. Jadi skemanya pada zaman dulu ini ya. Ini ada baterai, ini adalah elemen volta ya sebenarnya, baterai yang pertama kali digunakan oleh George Ohm, kemudian dihubungkan langsung dengan galvanometer. Ini nggak ada hambatan luarnya secara real ya pada saat itu. Maka I arus adalah E dibagi R kecil tambah R besar kan ya. R besarnya ya kabel itu sendiri serta hambatan dalam daripada galvanometer. Oke, kayak sih nggak ada masalah ini ya dengan perumusan ini. Maka sekarang bagaimana jika misalnya saya ingin menaikkan nilai tegangannya menjadi 2 kali lipat, maka kan akan saya harapkan bahwa arusnya juga menjadi 2 kali lipat kan ya. Oke, sesuai dengan hukum Ohm. Akan tapi tidak semudah itu sebenarnya. Karena kalau sebenarnya ya kita naikkan nilai tegangannya 2 kali lipat, maka kita butuh baterai elemen volta 2 biji juga, 2E. Akan tetapi hambatannya juga tentu saja akan menjadi 2 kali lipat juga, sehingga akibatnya arusnya ya tidak akan menjadi 2 kali lipat ya. Oke, bisa dibayangkan maksud saya? Oke, supaya lebih mudah kita coba masukkan angka aja. Misalnya baterainya 12 volt misalnya, hambatan dalamnya 1 ohm, hambatan luarnya daripada galvanon ini misalnya aja ya 11 ohm. Maka kalau kita masukkan dalam perhitungan ini, E-nya kan 12, R kecil, R besarnya adalah 11, maka kita dapatkan 12 bagi 12 adalah 1 ampere. Itu kondisi awal dengan satu baterai. Maka kita coba masukkan 2 baterai di sini, mestinya kan arusnya kan jadi 2 ampere kan ya. Maka ya 2E berarti jadi 24. R-nya ini sekarang R kecilnya menjadi 2 biji ya. 2 ditambah dengan 11. Berarti 24 per 13. Nah ini berarti kurang dari 2 ampere. Lebih tepatnya ini hanyalah 1,8 ampere ya. Jadi hukum Ohm nggak sederhana itu ya. Kita tinggalkan nilai tegangannya. Ternyata dia arusnya tidak
2 kali lipat. Nah, itu terjadi karena faktor hambatan dalam ini. Oke, maka ini mempersulit perhitungan kita ya. Maka George Ohm pada saat itu ya, kebetulan pada saat itu sudah ada ditemukan namanya thermocouple. Itu adalah suatu alat di mana ada dua kabel yang berbeda, dipanaskan, ternyata muncul beda potensial antara kedua penghubung ini. Maka ya artinya muncul arus pada itu. Dan semakin panas kabelnya, ternyata arusnya juga tegangannya juga semakin besar. Oke, maka George Ohm menggunakan itu sebagai pengganti elemen volta ini, maka dia dapat menaikkan nilai tegangan daripada sumbernya ini tanpa perlu menaikkan nilai hambatannya. Maka disitulah terjadi hukum Ohm. Sedangkan persamaan dari George Ohm yang pertama kali adalah seperti ini. Ini adalah X A per B plus L, di mana ini adalah X hasil pembacaan daripada galvanometer, A adalah temperatur daripada termokopelnya, itu semakin panas dia semakin besar tegangannya. Sedangkan L adalah panjang kawat dan B adalah suatu konstanta. Jadi ya sekali lagi ya, kita masih belum benar-benar paham ya mengenai apa itu hambatan listrik. Jadi ini masih primitif banget. Tapi ya apa yang dilakukan George Ohm juga ya suatu yang sangat luar biasa. Oke, ya sudah kalau gitu silakan kerjakan soal ini. Saya kira informasi dari saya sudah cukup. Silakan ambil kertas coret-coretan, silakan pause video 5 menit dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, silakan. Oke, mari kita mulai soalnya. Bismillah. Jadi kita mulai dari mana dulu nih ya. Untuk soal rangkaian listrik kan biasanya kita sederhanakan rangkaian terlebih dahulu ya. Tapi ya sebentar. Ini ada suatu informasi di mana pada resistor 800 ohm mengalir arus sebesar 1,2 mA. Jadi arus di sini 1,2 mA. Ini arah arusnya baterainya sebelah sini ya. Maka ini kan arusnya ke sini, ini adalah katakanlah I1 1,2 mA. Kemudian apalagi mencari nilai tegangan baterai ini. Maka saya akan mulai dari sebelah sini. Ini ada arus, ini ada hambatan. Maka bisa kita cari apa? Tentu saja adalah VIR, tegangannya I dikalikan dengan R. 1,2 mA itu dibagi dengan 1000 dikalikan dengan 800, kita bisa mencari nilai tegangannya ya. Cuma nggak saya kesana dulu, saya ingin coba cari yang I2 nya ini terlebih dahulu. Kenapa ya? Jadi bisa langsung disambungkan ini ya. Ini yang bagian I2 dikalikan dengan R, karena ini adalah hukum Kirchhoff ya. Oke, maka I2 nya adalah dikalikan dengan 200. Maka sebelah sini bisa kita kalikan dengan 4 ya. Maka I2 harusnya adalah sama dengan 4,8 per 1000 atau ya maksudnya 4,8 mA ya. Nah, perhatikan bahwa I2 adalah 4 kali lipat daripada yang I1. Kenapa? Karena hambatannya 1/4 kali lipat. Lebih kecil 4 kali lipat ya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti. Oke, maka kemudian apa ini ya? I1 dan I2, ini I2-nya kita dapatkan 4,8, bagus sekali. Maka I0-nya, nah ini I0-nya adalah penjumlahan antara I1 dan I2. Berarti 4,8 tambah 1,2 itu ya. Berarti ini berapa? Tentu saja adalah 6 mA. Oke, cakep banget ini ya. Oke, terus kita mencari apa ini ya? Kita disuruh mencari E. E itu adalah tegangan daripada baterai ini. Maka tegangan saja adalah lagi-lagi VIR ya. Tapi siapa lagi ya? I-nya sudah jelas. Ini I total 6 mA. Oke, maka R-nya adalah hambatan total keseluruhan rangkaian. Maka ya seperti biasa ya. Sebiasa, tapi ya nggak langsung itu sih. Kita akan sederhanakan rangkaian ini 200 dan 800-nya itu adalah rangkaian paralel. 200 dikalikan dengan 800 dibagi dengan bawahnya itu 1000 itu ya. 200 tambah 800 itu 1000. Maka ini bisa kita habisi dulu. 2 kali 80 adalah 160 ohm ya. Itu adalah hambatan paralelnya. Maka terakhir bisa kita sederhanakan lagi adalah seperti ini. Oke. 10, 120. Nah, kayak seperti ini ya. Ini semua sudah seri, jadi ya sebenarnya sudah mudah sekali. Oke, kita mandek dulu sholat subuh ya. Oke.
Oke guys, mari kita mulai lagi. Jadi kita sampai di mana tadi ya? Jadi sekarang rangkaiannya tersisa hanya seperti ini aja ya. Ditanya nilai tegangan baterai, maka itu adalah suatu bentuk tegangan listrik. Vir arusnya tadi sudah kita hitung 6 mA, artinya 6 dibagi dengan 1000. Hambatannya adalah hambatan total keseluruhan rangkaiannya. Berapa itu ya? 830 tambah 160 berarti 990 ya, tambah 10 saja adalah 1000 ohm ya. Oke, ini pas banget ini ya. Maka jawabannya adalah 6 volt. Oke, ada ya yang C. Oke, mantap. Oke guys, itu aja dulu dari saya ini, mudah bermanfaat. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah ya dari semua, bahwa ternyata hambatan listrik itu belum ada ya pada saat dia pertama kali ditemukan hukumnya oleh George Ohm pada saat itu. Jadi ini masih berupa ya nggak jelas ya ini ya, apa ini ya, ini kan tegangan listrik, ini tuh adalah hambatan kawat, ini adalah hambatan dalam, ini adalah kemudian arus listrik. Jadi masih belum jelas ya tegangan, arus, serta hambatannya. Tapi sekalipun demikian, yang hasil penelitian George Ohm ini telah membuka jalan bagi para ilmuwan lain untuk bisa menemukan hal-hal yang lebih besar lagi setelah itu. Jadi ya, luar biasa sekali apa yang dilakukannya. Kalau misalnya kalian di rumah masih ada pertanyaan lagi mengenai hukum Ohm, Kirchhoff, silahkan layankan ke bersahabatnusia@gmail.com. Dan jangan ataupun soal lainnya mengenai hambatan dalam secara khusus tipikal jam diri, silahkan layankan ke bersahabatnusia@gmail.com. Dan kalau kalian masih ada yang belum bisa mendapatkan jawabannya, ABCD-nya jangan usah berkecil hati ya. Tetap banyak latihan soal, tetap semangat. Karena dulu Kak Risa juga seperti itu. Jadi ya, insya Allah semakin lama akan semakin baik. Sekian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar fisika. Oke, alhamdulillah.